Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Nurdayat dengan NPM 2022 435021143. Di sini saya dari kelompok 6. Kami ingin menjelaskan tampilan dari website yang telah kami buat. Nah, pertama di sini ada yang di halaman pertamanya atau tampilan awalnya. Di sini ada form login. Ketika form login ditekan akan mengarah ke website lain, tapi kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada tombol daftar. Nah, ketika tombol daftar ditekan, maka akan mengarah ke bawah. Nah, masih di halaman yang sama, tapi di section yang berbeda. Dan ketika tombol back ditekan, maka akan ke tampilan login lagi. Kita coba aja lebih sembarang saja di sini. Misalkan email ke gmail.com. Dan passwordnya sembarang aja 123 misalkan, dan kita tekan tombol login. Nah, ketika tombol login ditekan akan mengarah ke halaman yang baru di welcome to our website. Nah, ketika tombol start ditekan akan ke tampilan website utama. Di tampilan website utama di sini sebelah kiri ada menu, dan di sebelah kanan ini adalah konten utamanya. Di sini juga ada video musik ya. Dan kita tekankan saja musiknya. Ada menu choose speaker, menu jadwal, menu map, menu home, menu info. Nah, di choose speaker di sini kita bisa memilih karakternya atau memilih orangnya. Dan kita coba select, di sini ada bagian Yudis. Nah, di sini akan mengarah ke biodatanya Yudis. Ketika tampilan back ditekan, akan kembali ke tampilan choose factor tadi. Ini untuk tampilan jadwalnya, untuk tampilan home-nya, untuk tampilan info, dan juga untuk tampilan map. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung saja jelaskan bagian program. Nah, di sini di bagian web mulai ini menggunakan frame, di mana kelas mengambil seluruh layar, dan untuk halamannya itu untuk di login.html dengan nama frame-nya 1. Kita ke login.html. Di sini menggunakan embedded style sheet. Di sini import untuk mengambil font press start to p, dan font family-nya itu press start to p. Dan ketika press start to p tidak bisa diakses, maka akan muncul font sans serif. Ini untuk background image-nya. Background covernya background image page, attachment page, supaya si image-nya ini tidak berubah ketika kita scroll ataupun berpindah section. Ini untuk bagian sectionnya, X100 VS untuk mengambil seluruh layar, dan display flags untuk, dan di sini ada flag direction column untuk supaya elemennya ini tidak mengarah ke samping ya, karena kalau di display flag saja akan mengarah ke samping. Ini untuk bagian teks dari kelas teks, ini untuk bagian login, style bagian login. Ini untuk satu, ini untuk teksnya, menunya teksnya tadi. Ini untuk bagian section daftar, ini untuk bagian form, style untuk form, kemudian ini untuk inputnya, dan style untuk inputnya. Nah, di sini untuk button, style untuk buttonnya dengan warna fontnya ini putih, dan untuk background colornya ini warna hijau. Dan bordernya non, supaya tidak ada border di bagian buttonnya. Ini untuk button hover, ketika di hover. Ini untuk href ya, untuk mengarah ke link. Ini untuk stylenya, ini untuk style ketika di hover. Nah, ini untuk di bagian HTML-nya. Ini untuk di div ID login kan, jadi menggunakan tadi kan ada pagar login. Nah, ini mengarah ke sini. Ini welcome to our website. Dan ini untuk form, bagian form di sini. Ini untuk bagian buttonnya. Nah, kemudian di ID daftar, ini untuk kelasnya section, tapi ID-nya daftar. Di sini untuk bagian button. Nah, ini untuk bagian form daftar. Nah, untuk href login untuk kembali ke section login. Dan kita langsung saja ke yang start ya. Start.html. Nah, ini link style sheet href choose gaya.css. Ini untuk mengarah ke CSS, karena di sini yang start ini menggunakan external CSS.
Nah ini untuk href index 1 .html, ini untuk ke bagian halaman index 1.html, dan untuk targetnya ini frame 1 ya. Dan ketika tombol start ya, untuk tombol tulisan tombolnya ya, start. Untuk gayanya di sini di choose gaya. Nah ya di sini tadi itu yang start. Nah body, nah untuk bagian body start, style bagian body start. Yang ini yang ini dari bagian kelas startnya. Ini untuk backgroundnya di sini background image URL. Untuk backgroundnya dengan flexnya, displaynya ini flex, dan height-nya 100 fps untuk mengambil seluruh layar. Dan start A ini untuk bagian yang tombol select-nya tadi. Nanti ketika select A di hover maka akan berubah warnanya. Kemudian kita ke bagian yang index 1. Nah di index 1 ini ada lagi frame-nya untuk frame bagian menu sama frame yang bagian konten. Nanti untuk menu frame dan juga konten. Nah, yang di frame ini halamannya itu home, sedangkan yang di frame menu frame halamannya itu menu.html. Kita ke menu. Nanti untuk ada bagian background musik supaya ada musiknya di halaman kita. Nah untuk tipenya autoplay, jadi akan memulai secara otomatis dan loop akan mengulang terus menerus. Kemudian untuk href ini untuk target ya, bagian menunya ini kan ada tadi menu choose file, menu jadwal, menu map, menu home, menu info. Di sini ada di sini. Dan linknya juga ada di sini. Untuk stylenya menggunakan embedded style sheet. Untuk bodinya seperti ini. Ini untuk unordered listnya. Dan ini untuk hanya. Nah, bagian style dari hanya. Nanti untuk hovernya dengan background colornya berwarna putih ketika di hover, didekatkan atau dekati oleh mouse. Di sini juga ada gaya, menggunakan gaya eksternal, ada style sheet eksternal yang akan mengarah ke sini. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu bagian home. Nah di home ini ada class, div class home, kemudian div class header untuk welcome to our website, dan class main content untuk bagian nama-nama kelompok tadi. Nah, untuk short pixel art forest strip background.mp4 dengan type video atau mp4 dengan videonya itu autoplay mute loop, artinya tidak ada suara dan akan terus memulai, dan juga akan memulai secara otomatis. Nah untuk gayanya di sini ada. Ini untuk body home, untuk bagian body dari home-nya seperti itu. Nih untuk bagian anggota kelompok dengan colornya itu font colornya berwarna brown, dan font family-nya Crystal to Peace seperti tadi. Dan videonya seperti ini, posisinya absolute, dan width-nya 100%, height-nya 100 fps, dan object width cover. Dan J-index ini supaya si J-index min 1 ini supaya si videonya ada di bawah tulisannya. Kemudian untuk J-index 1 di home ini supaya tulisannya ada di atas videonya, di depan videonya seperti itu. Kemudian kita ke bagian choose. Nah, di sini ada choose yang factor ya, kita bisa memilih factornya di sini. Kita dengan menggunakan style sheet eksternal CSS. Ini untuk headernya ada kelas, ini ada kelas body choose, ada kelas header choose. Di sini untuk sound click, dan di sini body choose untuk semua bagian body sampai ke select. Nah ini terus untuk body choose ini untuk sampai di apa saja di sini. Ini untuk body choose. Dan ketika tadi kan ada segitiga ya, segitiga next kiri sama segitiga next kanan. Nah ketika segitiga next kiri maka akan mengarah ke halaman website Ardian Choose. Ketika segitiga kanan ditekan akan mengarah ke ardichoose.html. Ketika tombol select ditekan maka akan mengarah ke link ini, biodata udis
biodata.html dengan targetnya itu konten supaya ada di bagian frame yang sama seperti itu. Kemudian untuk CSS-nya, seperti ini, ada di bagian choose. Nah, ini bagian choose-nya dengan width-nya 200 pixel, hanya 200 pixel, dan border radiusnya 50% supaya membulat ya. Kemudian circle image-nya untuk body choose-nya untuk keseluruhan body. Kemudian untuk bagian style segitiga next kiri, ini untuk bagian segitiga next kanan. Kemudian ini body start ini untuk bagian yang lain. Kemudian bagian select, nah ini untuk bagian tombol select. Nah, untuk select data ini bagian dari style untuk tombol selectnya. Nah, ini untuk bagian ketika tombol selectnya di hover, yang select hover. Nah, ini untuk bagian dari class header choose yang tadi. Ini untuk bagian dari body choose, ini untuk bagian backgroundnya. Tadi kan ada gambar backgroundnya ya. Dan ini untuk yang lainnya, untuk halaman yang lain. Ini untuk class start dari halaman yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proyek website yang telah kami buat. Ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arasy Yudistian dengan NPM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman utama pada website yang kami buat. Di sini yang pertama kali dilihat pasti backgroundnya kan ya. Backgroundnya ini kita pakai inputan image yang udah diedit pakai filter pixel. Terus juga ada tulisan welcome to our website, dan ada button start, ada proses start to open website. Dan di sini welcome to our website ya taruh di tengah-tengah ya. Ukurannya juga lumayan gede. Terus juga pakai fontnya tuh pakai sun retro kayak pixel-pixel gitu kan ya. Ini sebenarnya kita ngambil temanya juga kayak buat video game gitu, yang kayak pixel-pixel art. Terus ada button start. Di sini gunanya tuh untuk menghubungkan nanti ke halaman selanjutnya. Nah, nanti akan kita lihat nih halaman selanjutnya. Terus ini ada press to start to open website. Ini sebenarnya cuma kayak inputan doang, teks biasa. Nanti yang sebenarnya dipakai tuh tombol start button yang ini. Lanjut, di sini kita masuk ke programnya. Di sini ada link relnya nih, sama ada link harapnya. Di sini kita buat nyambungin ke CSS sama buat ke style sheet, sama sini buat ke CSS juga sebenarnya. Terus ada kita pakai body classnya kita pakai body start. Terus ada ID-nya home sama ada class startnya. Terus ada yang tadi inputannya itu ya ini welcome to our website, sama ada href lagi buat ke index 1. Sama ini kita target itu ke frame 1 juga buat di start. Terus ini ada kayak inputan lagi di yang tadi di bawah. Press start to open website. Terus habis itu ditutup. Dan di sini ada juga CSS-nya. Taruh. Nah, di sini ada yang di start ya. Di sini makanya height-nya kayak gini, 100. Terus display pakai flex, terus juga flexnya pakai ininya kolom. Terus sama justify kontennya kita center, palingnya center. Terus ini backgroundnya kita input backgroundnya di sini langsung ke CSS. Sama berarti itu tadi pakai yang di URL yang pertama ya. Terus ini ada covernya kita pakai di sini juga. Terus sama warnanya putih. Dan ini di startnya ya. Background colornya hijau kayak tadi yang tadi terlihat. Terus fontnya nomornya 18, sama ini makanya
border radius biar nggak kelihatan lancip gitu, nggak kelihatan kotak banget. Di sini ada star ini juga sama backgroundnya hijau juga. Di sini body starnya fontnya kita pakai Restar ini Curbside, terus pakai backgroundnya hitam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Putra Susanto dengan NPM 202243502163. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini merupakan tampilan awal. Sini sebenarnya ada suara. Karena kami menaruh audio di bagian sini. Selanjutnya saya akan pencet jadwal. Jika pencet jadwal akan tampil seperti ini. Karena kami menaruh link href. Targetnya untuk ke jadwal. Udah jelas. Terus ke jadwal. Sini ada tampilan Senin, Rabu, Kamis, Jumat beserta mata kuliah dan ruangannya. Di sini sebenarnya kami menggunakan tabel. Di sini ada beberapa section, ini Senin dan Rabu satu section. Section yang pertama, Kamis dan Jumat section yang kedua. Di sini ada di bagian codingannya. Ini kami membuat section untuk dari sini, hari Senin sampai hari Rabu. Nah, sampai sini. Kemudian dari Kamis sampai Jumat. Kami membuat beberapa kelas untuk di sini. Pertama itu ada section tentunya untuk terpisah flex agar menyamping, karena ini masing-masing satu flex, jadi Senin dan Rabu akan tampil samping-sampingan, bukan Senin, Rabu, Kamis, Jumat ke samping gitu. Begitu juga Kamis dan Jumat. Lanjut sini ada tabel. Ini tabel untuk yang ini, dalam ini isi mata kuliah. Di bagian tabel ini kami menggunakan padding, border yang itu tuh untuk yang ini, yang tengah sini, dan menggunakan border radius agar di bagian sisi-sininya, corner atau pojoknya tidak berbentuk siku. Lanjut ada kelas untuk ruangan, room ini. Kami menggunakan dengan border radius yang berbeda. Dia juga menggunakan background color yang berwarna hijau. Ini yang berwarna hijau ini. Kenapa ruangan ini belum bisa di samping? Karena itu masuk di bagian section. Di section ini masuk sampai sini semuanya. Jadi dari tabel data ini dan tabel data ini berbeda. Jadi tabel data ini, kalau ini kenapa bagian jam ini bisa di bawah? Karena itu menggunakan BR ini, yang BR. Dan biar ruangan ini ada di samping, kami menggunakan tabel data baru. Biar kena flex bagian sini. Jadi tampilannya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya
Nadia Saputra dengan NPM 2022-4350-2147. Sini saya akan ingin menjelaskan untuk tampilan web location-nya dan dilanjut dengan program HTML-nya. Di sini untuk program HTML, untuk audionya autoplay dan source-nya menggunakan /asset wait, make it modern teknologi, select, dan untuk tipenya audio. Dan untuk titelnya menggunakan full screen Google Maps. Dan untuk bodinya body map, dan untuk audionya autoplay dan sama dengan autoplay, untuk audionya sama dengan yang di atas. Dan untuk CSS-nya saya menggunakan untuk CSS-nya HTML body map, untuk marginnya 0, paddingnya 0, width-nya 100%, height-nya 100%, dan untuk map Unindra-nya untuk width-nya 100%, height-nya 100%, untuk keyframe-nya width-nya 100%, height-nya 100%, dan border-nya 0. Dan dilanjut oleh Aldi Nur Hidayat. Baik, lanjut di sini saya akan menjelaskan kembali di fitur visi misinya ya. Di sini ada headernya yang berisi tentang logo Unindra. Terus di bawahnya ada universitas. Di bawahnya lagi ada visi misinya. Ini menampilkan visi misi dalam format paragraf ya. Paragraf juga. Terus juga ada elemen audio. Sini audionya sebenarnya bisa di play. Nah, terus juga kalau misalkan udah mau habis, dia kayak autoplay gitu ya. Misalkan kayak. Nah, itu kan udah mau habis nih, ntar kayak komputer kembali. Tuh, jadi kayak gitu. Lanjut ke program dari visi misi yang tadi sudah kita lihat. Di sini programnya seperti biasa. Di sini ada titelnya, visi misi. Terus ada link relnya buat ke CSS-nya ke sini. Terus di sini ada kita makanya kontainer, bukan pakai frame ternyata ya. Makanya kontainer. Terus ada headernya diisi sama JPG. Di sini ada logonya, logo Unindra yang tadi kita lihat. Sama ini ada di bawahnya logo, kita masuk ke Unindra. Ini di sini makanya H1 ya. Kayak H1. Habis itu masuk ke kontainer kedua. Ini ada visi. Ini makanya H2. Sama ini ada inputan visi. Dan seterusnya, sama ada visi misinya nih. Terus di sini juga makanya sini pakainya P, di sini makanya OL sama LI buat yang di misinya. Lalu ada yang di terakhir tuh ada kayak output ininya, audio. Audionya kita makanya audio play loop control. Sebenarnya yang tadi di awal itu juga ada audionya, tapi karena programnya tuh masih kayak dalam proses
perbaikan gitu ya, ada sedikit revisi, jadi belum selesai dibuat, jadinya baru dikirim uh, cuma fotonya aja SS-an dari tampilan pertama yang tadi di menu startnya itu ya. Di sini makanya apa namanya backsound ya, backsound tadi yang udah kita dengar sedikit gitu. Terus langsung lanjut ke CSS ya. Di sini CSS ya, ini buat ngatur gaya umum, makanya body. Ini ada fontnya Arial, marginnya 0, paddingnya 0, terus ada backgroundnya. Backgroundnya kita pakai putih aja standar, sama colornya hitam. Sini kontainer utamanya kayak gitu, kayak ada max mid, margin, background. Kita makanya juga ini pakai box shadow. Terus sama border radius biar kayak tadi nggak kelihatan lancip banget, sama ada overflow. Ini hidden ya overflow ya. Balik ke headernya lagi, di sini lanjutnya ada backgroundnya. Backgroundnya kita pakai biru, colornya putih, paddingnya 20 dan seterusnya. Terus ini ada header buat logonya. Kita makanya kayak gini, coba ngatur posisi sama ngatur ukuran ya. Bukan posisi juga sih ini sebenarnya. Lanjut lagi ada header H1-nya. Ini ada size fontnya sama marginnya. Lalu ini kontennya. Kontennya cuma kayak gini doang, pakai padding. Sama ada konten keduanya yang H2 yang di misi. Itu colornya ini. Fontnya juga 20. Border buttonnya 2px. Ini warnanya biru. Sama padding buttonnya 5. Marginnya segini. Terus sama P-nya kontainernya yang buat OL di misi tadi ya. Di sini kita makanya font sama, cuma font sama line height-nya doang. Terus sama konten yang ini. Dan cukup mungkin sekian gitu ya. Baru nyambung ke yang ini lagi, ke sini sih. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan buat di kolom visi misinya ini, fitur visi misinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Esa Satria dengan NPM 2022-435-02187. Di sini tugas saya itu membuat tampilan biodata. Nah, untuk tampilannya ada header, terus ada 4 kotak. Kotak pertama itu untuk perkenalan, untuk kotak kedua foto, kotak ketiga informasinya, terus kotak keempat ini ada sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok. Kemudian ada footer. Terus untuk kodenya di sini saya menggunakan CSS eksternal, dan untuk stylingnya saya menggunakan materi table yang di sini ada 3 kolom dan 5 baris, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk baris yang pertama di sini saya gunakan untuk membuat header. Saya kasih nama kelas header, terus 3 kolom saya gabung menggunakan closespan 3. Terus di dalamnya ada H2 dengan tulisan biodata. Lanjut ke baris 2. Baris 2 ini menggunakan 2 kolom. 2 kolom saya gabung menggunakan closespan 2. Terus saya kasih kelas grid 1. Kemudian di dalamnya ini ada H3. Selanjutnya ada kotak kedua ya. Untuk kotak kedua ini 2 kolom, jadi ada kolom 3 baris kedua dengan kolom 3 baris ketiga ini saya gabung menggunakan rowspan 2. Terus saya kasih kelas yang bernama grid 2.
Nah, di sini grid 2 itu fungsinya untuk mengatur lebar, tinggi, border radius 0px ini untuk atas kiri dan bawah kanan. Terus untuk 60px ini untuk kanan atas sama kiri bawah. Terus background image-nya ini ada foto yang tadinya itu background putih, sekarang berubah menjadi sebuah foto, dan posisinya itu rata tengah, center. Terus background size itu cover, jadi semisal gambarnya itu enggak full dari kotaknya, dia akan otomatis melebar sampai mengisi kotak di sini. Terus background repeat, supaya no repeat ini biar gambar ini enggak duplikat. Nah, terus kemudian lanjut ke grid 3. Nah, untuk grid 3 ini saya menggunakan call span 2 gabungan antara kolom 1 ke 2 baris 3 digabung dengan kolom 1 kolom 2 baris keempat menggunakan row span. Alhasil ini ada 4 kolom yang digabung. Terus saya kasih nama kelas grid 3. Sama untuk set lebar sama tinggi sama border radius. Kemudian background color putih. Terus di dalamnya itu ada table. Nah, di sini ada satu baris pertama. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi ada 6 baris dan 2 kolom. Baris pertama untuk universitas, baris kedua untuk program studi, baris 3 NPM, baris 4 domisili, baris kelima untuk tanggal lahir. Kemudian juga ada baris terakhir tadi saya gunakan untuk pelengkap atau dekorasinya, saya buat musik player. Jadi di sini ada 2 kolom digabung menjadi satu menggunakan call span 2. Terus ada div sebagai wrapper, jadi ini di wrap, terus dikasih kelas song atau lagu, dan di sini kelasnya itu dikasih display flag. Terus margin top supaya enggak dempet-dempetan antara tabel ke-6 dan tabel ke-5. Kemudian di dalam wrapper tadi ada div lagi untuk menampung paragraf dan tag audio. Jadi semisal di play nanti ada suara lagu. Terus selanjutnya itu ada grid 4. Grid 4 ini adalah kotak 4 ini yang menampilkan sosial media. Yang di sini ini juga tabel. Di dalamnya ini ada tabel lagi. Kalau di sini tabelnya ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, untuk baris yang pertama ini saya gabung 3 kolom, saya gabung jadi satu menggunakan call span 3, terus select center supaya kontennya bisa rata ke tengah. Kemudian H3 untuk paragraf konteks me. Terus untuk icon, di sini iconnya saya taruh di baris kedua. Jadi 3 kolom. Yang pertama itu ada tag ahref yang di dalamnya itu ada tag image. Jadi semisal gambarnya diklik
dia akan menuju alamat Instagram. Terus target blank ini supaya dia membuka halaman di sini menggunakan tab baru. Jadi kita klik, dia ke tab baru. Terus untuk selanjutnya ini itu baris terakhir, yaitu baris kelima. Saya gunakan untuk membuat footer tadi sama seperti header, yaitu 3 kolom digabung menjadi 1. Terus kelasnya dengan nama footer, di dalamnya ada teks paragraf untuk tulisan copyright. Untuk CSS-nya seperti ini dari bawah ke atas. Fontnya saya menggunakan font Google, Popin, dan Press Start 2P. Mungkin itu saja dari saya untuk tampilan biodatanya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.